Di desa Saunggali, jembatan tua berdiri menantang kegelapan, menyimpan rahasia mengerikan yang tak pernah terucap. Setiap malam, angin membawa bisikan nama-nama anak-anak yang hilang di tepi sungai. Reva, gadis kecil, mencari adiknya, Dimas, yang raib tanpa jejak. Tapi di ujung jembatan, ia menemukan kain kompeng camping, berlumur darah, dan tawa dingin dari hutan gelap. Sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang lapar akan nyawa. Apakah Reva akan selamat? Atau menjadi tumbal berikutnya? Kegelapan malam menyelimuti desa Saunggali, kampung terpencil yang terkurung di antara sawah luas dan hutan belantara yang menyeramkan. Jembatan tua, terbuat dari kayu lapuk yang berderit, berdiri di tepi hutan, menjadi satu-satunya penghubung desa dengan dunia luar. Struktur itu penuh lumut hijau kehitaman dan retakan dalam, seolah menyimpan rahasia mengerikan yang tak pernah terucap oleh warga. Reva, gadis cilik berusia 9 tahun, berlari tergesa menyusuri pematang sawah yang licin. Rambutnya basah kuyup oleh gerimis yang mencurah tanpa henti. Jantung kecilnya berdetak kencang, bukan hanya karena langkahnya yang cepat, melainkan kecemasan yang merayap di dadanya. Dimas, adiknya yang berusia 6 tahun, lenyap sejak senja tiba, meninggalkan hanya sepatu kecil berlumpur di tepi kali keruh. Angin malam menderu ganas, membawa aroma tanah basah bercampur bau daun busuk dari hutan lebat. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan halus yang merayap di telinga Reva, seolah ranting-ranting kering dan dedaunan tua memanggil nama Dimas dengan nada yang mencekam. Gadis itu menggigil hebat, bukan karena udara dingin yang menusuk hingga tulang, melainkan firasat buruk yang mencengkeram hatinya. Matanya, yang biasanya berbinar penuh keberanian, kini dipenuhi ketakutan saat menatap jembatan tua di kejauhan. Tempat itu selalu dilarang oleh ibunya, dikatakan sebagai sarang roh jahat. Cerita warga tentang jembatan itu bergema di benak Reva. Konon, ia menelan nyawa anak-anak, sebuah kutukan yang menghantui desa selama puluhan tahun. Reva menghentikan langkah di ujung pematang, napasnya tersengal-sengal. Cahaya bulan yang temara memantul di permukaan sungai di bawah jembatan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang seolah hidup dan mengintai. Tiba-tiba, matanya menangkap siluet kecil di ujung jembatan, berdiri diam seperti patung di bawah. Guyuran gerimis, jantung Reva berdegup lebih cepat. Apakah itu Dimas? Ia mempercepat langkah. Sandal kecilnya mencipratkan lumpur ke pakaiannya yang sudah kotor. "Dimas!" teriaknya. Suaranya pecah, tenggelam dalam deru angin yang semakin buas. Namun, saat ia sampai di dekat tiang jembatan yang penuh serpihan kayu, siluet itu menghilang seperti asap. Yang tersisa hanyalah sehelai kain compang-camping, mungkin sisa baju usang, tersangkut di tiang yang reot. Dengan tangan gemetar, Reva memungut kain itu. Bau amis samar tersiam, seperti darah yang telah mengering, membuat perutnya mual dan jantungnya semakin kencang berdetak. Ia menoleh ke arah hutan. Tempat kabut tipis mulai merayap keluar dari sela-sela pepohonan, seolah makhluk tak kasat mata mengintai dari balik kegelapan. Suara daun-daun bergesekan terdengar seperti tawa kecil yang menyeramkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Reva mundur perlahan. Kain itu terlepas dari tangannya, terbawa angin, dan jatuh ke sungai yang mengalir deras. Kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya mencengkeram erat, menolak melepasnya. Di kejauhan, lonceng kecil di rumah dukun desa berdentang pelan. Suara yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti peringatan maut. Reva teringat cerita neneknya tentang jembatan tua itu. Dulu, desa ini damai, penuh welas asih. Tetapi setelah jembatan dibangun, anak-anak mulai hilang,
Setiap beberapa tahun, warga menyebutnya tumbal jembatan. Sebuah harga darah agar jembatan tetap berdiri, agar sungai tak meluap dan menenggelamkan desa. Reva selalu menganggap itu sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kini, dengan Dimas yang lenyap, keraguan itu sirna. Ia memaksa kakinya melangkah kembali ke desa. Tapi, setiap gerakan terasa seperti menembus kabut yang semakin tebal dan menyesakkan. Cahaya bulan kini tertutup awan hitam, meninggalkan Reva dalam kegelapan yang nyaris sempurna. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kecil di belakangnya, seperti kaki anak-anak berlari di lumpur basah. "Dimas," bisiknya, menoleh dengan harapan yang rapuh. Tapi tak ada siapapun, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin kencang. Suara langkah itu berhenti, digantikan desis rendah, seperti napas seseorang atau sesuatu. Tepat di belakang lehernya, Reva menjerit, berlari tanpa menoleh lagi. Jantungnya seolah hendak meledak dari dadanya. Sampai di halaman rumahnya, Reva ambruk di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Lampu minyak di teras menyala redup, bergoyang diterpa angin. Tapi tak ada tanda-tanda ibunya. Rumah kayu itu terasa kosong, sepi, seperti menelan semua kehidupan di dalamnya. Reva melengus, memanggil nama Dimas berulang-ulang, tapi hanya gaung. Suaranya sendiri yang menjawab, bergema di malam yang mencekam. Di kejauhan, dari arah jembatan tua, ia mendengar suara tawa anak kecil. Tapi nada itu bukan milik Dimas. Terlalu dingin, terlalu jahat, seperti suara dari dunia lain. Reva memeluk lututnya. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Keringat bercampur, air mata membasahi wajahnya. Malam itu, desa Saunggalih terasa seperti makam raksasa, dan Reva tahu sesuatu yang mengerikan sedang mengintainya dari balik jembatan tua, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Pagi menyingsing di desa Saunggalih, namun sinar matahari yang biasanya hangat terasa pucat dan dingin, seolah enggan menyapa kampung yang tenggelam dalam duka. Desa itu gempar, suara tangis dan pisik-pisik. Ketakutan warga menggema di setiap sudut. Di tepi sungai yang keruh, tubuh kecil Dimas ditemukan tergeletak. Kulitnya seputih kapur, tanpa setitik kehidupan. Leletan darah kering membentuk garis mengerikan di lehernya yang terkoyak. Luka dalam seolah digigit makhluk buas. Reva, kakaknya yang baru 9 tahun, ambruk di samping jasad adiknya. Menjerit hingga suaranya serak. Tangannya memeluk tubuh Dimas yang kaku. Air mata bercampur lumpur di wajahnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Warga berdiri di sekitar. Beberapa menunduk. Lainnya berbisik pelan tentang kutukan jembatan tua yang telah lama menghantui desa. Konon, setiap 10 tahun, roh jahat yang bersemayam di jembatan menuntut nyawa anak-anak sebagai tumbal. Sebuah pengorbanan mengerikan agar struktur kayu lapuk itu tetap berdiri, mencegah sungai meluap dan menenggelamkan kampung. Cerita itu, yang dulu dianggap dongeng oleh anak-anak, kini terasa nyata, menyelimuti desa dengan aura ketakutan. Warga tua mengingat kejadian serupa di masa lalu. Anak-anak hilang, ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Selalu di dekat jembatan, tak ada yang berani mendekati tempat itu saat malam, kecuali Pak Lurah, dukun desa yang konon mampu berkomunikasi dengan roh-roh gaib. Malam itu, ketika langit kembali gelap dan angin membawa aroma tanah basah, Pak Lurah mengadakan ritual di bawah jembatan tua. Warga berkumpul di kejauhan, tak berani mendekat. Hanya memandang dengan wajah penuh harap bercampur kecemasan. Api unggun kecil menyala, asapnya membumbung ke udara, membawa bau anyir darah kambing yang baru disembelih. Pak Lurah, dengan jubah lusuh dan wajah keras, berdiri di tengah lingkaran lilin yang menyala redup. Di tangannya, ia memegang boneka jerami berbentuk manusia. Matanya yang terbuat dari kancing hitam tampak hidup di bawah cahaya api.
Dengan pisau berkarat yang berkilau samar, ia menusuk boneka itu tepat di bagian dada. Gerakannya cepat dan penuh kekuatan. Darah kambing yang telah dikumpulkan dalam mangkuk tanah liat dituangkan ke sungai, mengalir bersama arus, menciptakan riak merah yang mengerikan. Namun, di balik sikap tegasnya, mata Pak Lurah dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Sorotnya gelisah, melirik ke kegelapan di sekitar jembatan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh warga lain. Tangan yang memegang pisau gemetar tipis. Keringat membasahi dahinya, meski udara malam begitu dingin. Reva, yang tak bisa menahan rasa ingin tahu, mengintip dari balik semak belukar di tepi sungai. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tertahan. Takut suaranya mengkhianati keberadaannya. Ia ingin tahu apa yang disembunyikan desa ini, apa yang membuat adiknya pergi selamanya. Tiba-tiba, dari kegelapan di ujung jembatan, terdengar suara tawa mengerikan, rendah dan bergema, seperti suara puluhan anak kecil yang bercampur dengan desisan angin. Reva menahan napas, bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan manusiawi, melainkan seperti raungan dari dunia lain, penuh kebencian dan kelaparan. Warga yang menonton dari jauh mundur perlahan. Beberapa berdoa dengan suara gemetar, lainnya memalingkan muka. Pak Lurah menghentikan gerakannya. Pisau di tangannya hampir jatuh. Ia menoleh ke arah kegelapan, wajahnya pucat pasi, mulutnya bergerak tanpa suara, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Reva merasakan hawa dingin yang tak wajar menyelinap ke tulang-tulangnya. Kabut tipis mulai merayap dari sungai, menyelimuti kaki jembatan, seolah menghidupkan kayu-kayu lapuk itu. Ia melihat bayangan samar bergerak di dalam kabut. Bentuknya tak jelas, kadang seperti anak kecil, kadang seperti makhluk mengerikan tanpa wajah. Tiba-tiba, boneka jerami di tangan Pak Lurah terbakar sendiri. Nyala api membumbung tinggi tanpa sebab, membuat dukun itu menjerit dan melempar boneka ke sungai. Api itu padam seketika saat menyentuh air, tapi tawa mengerikan itu semakin keras, mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Reva tak tahan lagi. Ia merangkak mundur. Ranting-ranting kecil patah di bawah tubuhnya, membuat suara kecil yang terdengar terlalu keras di malam yang sepi. Matanya tak lepas dari Pak Lurah yang kini berlutut di tepi sungai. Tangannya mencengkeram tanah, mulutnya menggumamkan mantra dengan suara penuh keputusasaan. Tiba-tiba, ia menoleh tepat ke arah Reva. Bersembunyi. Mata dukun itu, yang biasanya tenang, kini penuh kegilaan, seolah ia tahu gadis kecil itu mengintip. Pergi, teriaknya, suaranya parau, tapi Reva tak tahu apakah perintah itu untuknya atau untuk makhluk tak kasat mata di sekitar mereka. Gadis itu lari, kakinya tersandung akar-akar kecil, tubuhnya gemetar hebat. Suara tawa itu mengikuti, terdengar semakin dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya. Ia tak berani menoleh, takut melihat sesuatu yang akan menghantuinya selamanya. Saat sampai di rumah, ia mengunci pintu, bersembunyi di bawah selimut, tapi suara tawa itu masih bergema di telinganya, bercampur dengan wajah Dimas yang pucat dan leletan darah di lehernya. Malam itu, Reva tahu ritual Pak Lurah bukan untuk menenangkan roh jembatan, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang kini mengincar dirinya. Malam-malam di desa Saunggalih menjadi siksaan bagi Reva. Tidur tak lagi menjadi pelarian, hanya jerat yang memperangkapnya dalam kengerian. Setiap kali matanya terpejam, suara ketukan pelan menggema dari jendela kayu rumahnya, seperti jari kecil mengetuk kaca dengan ritme yang mencekam. Disusul isak tangis yang familiar, suara Dimas, adiknya yang telah pergi, memanggil namanya dengan nada penuh keputusasaan. Reva terbangun,
dengan jantung berdegup kencang. Keringat membasahi tubuhnya. Meski udara malam begitu dingin, ia tak berani menoleh ke jendela. Takut melihat apa yang mengintai di balik kaca buram. Namun, malam itu, keberaniannya habis. Ia menyalakan lampu minyak, berharap cahaya redup itu mengusir ketakutan. Tapi bayangan di sudut ruangan seolah bergerak, membentuk sosok yang mengerikan. Kepala Dimas, tanpa tubuh, melayang di depan matanya. Wajahnya pucat seperti kapur. Mata kosong tanpa pupil menatap tajam ke arah Reva, seolah menembus jiwanya. Mulutnya terbuka sedikit, meneteskan cairan hitam yang berbau busuk, seperti darah yang telah membusuk. Reva menjerit, menutup wajah dengan tangan. Tapi saat ia membuka mata, sosok itu lenyap, hanya menyisakan aroma anyir yang menggantung di udara. Jantungnya berdetak liar, napasnya tersengal, dan ia tahu, ia tak bisa lagi tinggal diam. Kematian Dimas bukan kecelakaan, dan jawabannya ada di luar sana, di hutan yang menyelimuti desa dengan rahasia gelap. Pagi itu, dengan hati penuh tekad bercampur ketakutan, Reva menyelinap keluar rumah sebelum matahari sepenuhnya terbit. Ia menuju hutan di belakang jembatan tua, tempat yang selalu dihindari warga. Pohon-pohon tinggi menjulang, rantingnya bercabang, seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Angin membawa desisan aneh, seolah dedaunan berbisik tentang nasib buruk yang menanti. Reva melangkah hati-hati. Sandal kecilnya tenggelam di tanah basah. Setiap suara kecil membuatnya melompat ketakutan. Ia tak tahu apa yang dicari, tapi firasat membawanya lebih dalam, ke bagian hutan yang jarang disentuh manusia. Di bawah pohon beringin raksasa, ia menemukan gua kecil tersembunyi di antara akar-akar yang menjalar seperti ular. Mulut gua itu gelap, mengeluarkan hawa dingin yang tak wajar, seolah mengundangnya masuk. Dengan tangan gemetar, Reva menyalakan obor kecil yang dibawanya. Cahayanya memantul di dinding gua yang licin. Di dalam, pemandangan mengerikan menyapanya. Tumpukan tulang anak-anak berserakan di lantai. Beberapa masih menempel sisa-sisa daging yang membusuk. Bau busuknya menyengat hingga membuatnya mual. Tengkorak-tengkorak kecil, beberapa berukuran seperti kepala Dimas, menatapnya dengan rongga. Mata kosong. Reva mundur, jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya terasa terpaku di tanah. Tiba-tiba, tangan dingin seperti es mencengkeram pergelangan kakinya. Kuat dan penuh niat jahat. Reva menjerit, menoleh ke bawah. Tapi tak ada apapun selain kabut hitam yang bergerak di lantai gua, seperti makhluk hidup yang merayap. Kabut itu membentuk lengan-lengan samar, mencoba meraihnya lagi. Reva menarik kakinya dengan sekuat tenaga, berlari keluar gua. Obornya jatuh dan padam di tanah basah. Hutan seolah hidup. Ranting-ranting bergoyang tanpa angin, daun-daun berdesir, membentuk tawa mengerikan yang sama seperti yang ia dengar di ritual Pak Lurah. Suara itu mengikuti, semakin keras, seolah berasal dari segala arah, mengepungnya dalam kegelapan. Reva berlari tanpa arah, tersandung akar-akar, dan semak berduri yang mencakar kulitnya hingga berdarah. Napasnya tersengal. Rasa sakit di kakinya tak sebanding dengan ketakutan yang menguasai jiwanya. Ia mendengar langkah-langkah kecil di belakangnya, seperti kaki anak-anak yang berlari. Tapi setiap kali menoleh, hanya bayangan kabut hitam yang bergerak. Tawa itu kini bercampur dengan suara tangis. Suara Dimas yang memohon pertolong vigneting, tapi nadanya terdistorsi, seperti dicampur dengan raungan makhluk lain. Reva menutup telinga, berteriak untuk mengusir suara itu, tapi tak berhasil. Hutan seolah menutup jalannya. Pohon-pohon seperti bergeser, membentuk labirin yang tak berujung. Tiba-tiba, ia tersandung dan jatuh ke tanah berlumpur. Wajahnya menghantam genangan air yang dingin. Saat ia mengangkat kepala, ia melihatnya lagi. Kepala Dimas melayang di depannya.
Matanya kini bukan kosong, melainkan penuh kebencian. Mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang tak terdengar. Tapi setiap suku kata membuat kepala Reva seperti ditusuk. Ia merangkak mundur, tangannya mencengkeram tanah. Tapi kabut hitam itu kini menyelimuti kakinya, menariknya perlahan ke arah gua. Reva menjerit, menendang dengan sekuat tenaga. Dan entah bagaimana, tarikan itu lepas. Ia bangkit dan berlari lagi. Kali ini menuju desa, tak peduli duri yang merobek pakaiannya atau darah yang mengalir dari luka-lukanya. Sampai di tepi hutan, ia ambruk di dekat sawah. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tawa mengerikan itu mereda, tapi suara tangis Dimas masih bergema di kepalanya, bercampur dengan desisan kabut yang seolah berbisik, "Kau tak bisa lari." Reva memeluk tubuhnya sendiri. Air mata membasahi wajahnya. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Gua itu, tulang-tulang itu, dan sosok kepala Dimas yang menghantuinya. Semuanya adalah petunjuk bahwa kutukan jembatan tua jauh lebih mengerikan dari cerita warga. Don Reva tahu, makhluk itu, apapun itu, belum selesai dengannya. Reva berlari kembali ke desa Saung Galih. Kakinya lelah dan penuh luka, tapi ketakutan mendorongnya maju. Hutan di belakangnya masih bergema dengan tawa mengerikan dan desisan kabut hitam yang mengejarnya dari gua. Napasnya tersengal. Hatinya dipenuhi harapan tipis bahwa seseorang di desa bisa menolongnya, menjelaskan kengerian yang menimpa Dimas, adiknya. Rumah Pak Lurah, dukun desa, menjadi tujuannya. Pria itu, dengan wajah keras dan sorot mata penuh rahasia, selalu dianggap penyelamat desa, orang yang mampu menenangkan roh-roh jahat. Reva mengetuk pintu kayu rumahnya dengan tangan gemetar. Suaranya memohon, meminta bantuan untuk menghentikan kutukan yang menghantui jembatan tua. Pintu terbuka perlahan, dan Pak Lurah berdiri di ambang. Jubah lusuhnya bergoyang diterpa angin. Malam, cahaya lampu minyak di dalam rumah menerangi wajahnya. Tapi bukan kehangatan yang Reva lihat. Bibir dukun itu melengkung, membentuk senyum licik. Matanya berkilat dengan niat jahat yang tak pernah ia duga. "Masuklah, anak kecil," katanya. Suaranya lembut namun penuh ancaman, seperti ular yang bersiap menerkam. Reva ragu. Firasat buruk kembali mencengkeram dadanya. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia melangkah masuk, kakinya gemetar di lantai. Tanah yang dingin. Di dalam, aroma aneh menyeruak. Campuran darah kering asap komenien dan sesuatu yang busuk, seperti daging yang dibiarkan membusuk tanpa peringatan. Pak Lurah menutup pintu dengan keras. Bunyi palang kayu yang terkunci membuat jantung Reva berdegup kencang. "Kau ingin tahu tentang Dimas?" tanyanya. Suaranya kini berubah, penuh ejekan. "Kau terlambat, anak bodoh." Reva mundur. Punggungnya membentur dinding, matanya melebar saat dukun itu mendekat. Ia mulai berbicara. Suaranya rendah dan penuh kebencian, mengungkap kebenaran yang menghancurkan hati Reva. "Pak Lurah bukan penyelamat desa, melainkan pelayan roh jembatan. Seorang pengkhianat yang rela mengorbankan anak-anak demi kekuatan gaib yang dijanjikan makhluk gelap itu. Setiap decade, ia memilih korban, memastikan darah mereka mengalir ke sungai agar jembatan tetap berdiri. Dan sebagai imbalannya, ia mendapat umur panjang dan kuasa yang tak wajar. Dimas ternyata adalah tumbal terbaru, dipilih karena kemurnian jiwanya." Reva menjerit. Air mata membasahi wajahnya. Tapi sebelum ia bisa berlari, Pak Lurah mengeluarkan tali kasar dari balik jubahnya. Dengan burgo dengan cepat, ia menangkap tangan Reva, mengikat pergelangan tangannya dengan kuat, dan menyeretnya keluar rumah menuju jembatan tua. Malam itu gelap. Angin menderu membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk di bawah jembatan.
Cahaya bulan yang temaram memperlihatkan pemandangan mengerikan. Kepala Dimas tergantung di tali yang diikatkan pada tiang jembatan. Wajahnya pucat, darah masih menetes dari lehernya yang putus, membentuk genangan merah di tanah. Reva terpaku, tubuhnya membeku. Suara tangisnya tercekat di tenggorokan. Kau berikutnya, sibir Pak Lurah. Pisau berkarat di tangannya berkilau tajam di bawah sinar bulan. Matanya penuh kegilaan, senyumnya penuh kemenangan, seolah ia menikmati keputusasaan gadis kecil itu. Tiba-tiba, hawa dingin yang tak wajar menyelimuti udara. Kabut hitam, sama seperti yang Reva lihat di gua, muncul dari sungai, bergerak seperti makhluk hidup, menjalar ke arah Pak Lurah. Dukun itu menoleh. Wajahnya berubah dari arogansi menjadi ketakutan. Kabut itu membentuk cakar-cakar samar, mencengkram tubuhnya dengan kekuatan mengerikan. Teriakan Pak Lurah menggema saat kabut itu merobek-robek tubuhnya. Kulitnya terkoyak, darah menyembur ke segala arah, tulang-tulangnya patah dengan suara mengerikan. Reva tak bisa bergerak, kakinya terpaku di tanah, matanya terkunci pada pemandangan maut di depannya. Darah dukun itu mengalir ke sungai, bercampur dengan air keruh. Tapi kabut hitam itu tak berhenti. Ia berbalik, membentuk sosok tanpa wajah. Matanya yang tak terlihat seolah menatap Reva. Gadis itu lumpuh, kengerian menguasai setiap inci tubuhnya, tak mampu lari dari nasib yang kini mendekat. Kabut hitam yang menyelimuti jembatan tua desa Saunggalih menggumpal, berputar seperti badai kecil, lalu membentuk sosok mengerikan yang membuat darah Reva membeku. Makhluk itu tak memiliki wajah, hanya kegelapan pekat di tempat seharusnya. Mata dan mulut berada, namun auranya penuh kebencian yang terasa hidup. Tangannya, jika bisa disebut tangan, adalah kumpulan cakar panjang, melengkung seperti pisau, berkilau samar di bawah cahaya bulan yang temaram. Sosok itu melayang perlahan, mendekati Reva. Setiap gerakannya membuat udara semakin dingin, seolah mencuri kehangatan dari dunia. Suara bisikannya, rendah dan mengerikan, menggema di kepala Reva, seperti pisau yang mengiris pikirannya. Jembatan harus minum darah. Kata-kata itu bukan hanya suara, tapi beban yang menekan jiwanya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Reva meronta dengan sekuat tenaga. Tangannya menarik tali kasar yang mengikat pergelangan tangannya. Tapi simpulnya terlalu erat, menggigit kulitnya hingga berdarah. Napasnya tersengal, keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Tapi ketakutan membuatnya terus berjuang. Di dekatnya, kepala Dimas masih tergantung di tali pada tiang jembatan. Wajah pucatnya menatap kosong. Darah menetes perlahan dari lehernya yang terputus, menciptakan genangan merah di tanah. Tiba-tiba, kepala itu bergerak sendiri. Rahangnya terbuka dengan suara retak yang mengerikan. Giginya menggigit tali yang mengikat Reva. Dalam hitungan detik, tali itu putus. Serat-seratnya tercerai-berai, dan tangan Reva bebas. Gadis itu tak sempat berpikir. Ia bangkit dan berlari. Kakinya mencipratkan lumpur basah. Jantungnya berdegup kencang, seperti hendak meledak. Namun, makhluk tanpa wajah itu tak tinggal diam. Kabut hitam yang membentuk tubuhnya bergerak cepat, meluncur di udara seperti asap yang hidup, mengejar Reva dengan kecepatan mengerikan. Cakarnya yang panjang menyapu udara, merobek punggung Reva dengan satu gerakan cepat. Rasa sakit membakar tubuhnya, seperti api yang menyala di kulitnya. Darah hangat mengalir deras, membasahi pakaiannya yang compang-camping. Reva menjerit, tapi supersonally kencang. Kakinya tetap berlari menuju ujung jembatan, berharap mencapai desa sebelum makhluk itu menangkapnya. Angin malam menderu, membawa aroma anyir darah dan tanah basah, seolah alam sendiri bersekongkol untuk menahannya di tempat terkutuk itu. Di ujung jembatan, kaki Reva tersandung kayu lapuk yang licin oleh gerimis. Ia terpelset, tubuhnya jatuh keras ke tanah.
lalu tergelincir ke tepi jembatan menuju sungai di bawahnya. Air dingin yang keruh menelannya seketika, seperti tangan raksasa yang menariknya ke dalam kegelapan. Reva berjuang, tangannya meronta mencari pegangan, tapi arus sungai terlalu kuat, menyeretnya ke dasar. Air asin dan busuk memenuhi mulutnya, membuatnya tersedak. Penglihatannya kabur oleh gelembung-gelembung dan lumpur. Saat ia berusaha mengapung, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapannya. Ratusan kepala anak-anak mengambang di sekitarnya. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatapnya. Mulut mereka terbuka dalam senyum mengerikan yang tak manusiawi. Di antara mereka, kepala Dimas melayang paling dekat. Matanya kini berkilat dengan kebencian yang tak pernah Reva lihat saat adiknya masih hidup. Senyum Dimas melebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tampak lebih tajam dari sebelumnya, seperti milik predator. Kepala-kepala lain mulai bergerak, mendekati Reva. Beberapa menabrak tubuhnya dengan sengaja, membuatnya semakin sulit bernapas. Air sungai terasa hidup, menariknya lebih dalam, seolah sungai itu sendiri adalah perut makhluk raksasa yang lapar. Reva mencoba menjerit, tapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya, tenggelam dalam kegelapan air. Kepala Dimas mendekat, wajahnya kini berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging mentah di bawahnya. "Kakak," bisiknya. Suaranya bergema di bawah air, dingin dan penuh ejekan. "Kau milik jembatan sekarang." Reva menendang dengan sisa tenaga, mencoba mencapai permukaan, tapi kepala-kepala itu mengelilinginya, menekan dari segala arah, seperti kawanan ikan yang mengincar mangsa. Rasa sakit di punggungnya masih membakar. Darahnya bercampur dengan air sungai, menciptakan pusaran merah di sekitarnya. Tiba-tiba, ia merasakan cakar dingin mencengkeram kakinya lagi, menariknya ke dasar dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Makhluk tanpa wajah itu kini ada di bawah air. Kabut hitamnya menyebar seperti tinta, membentuk lengan-lengan yang mencekik leher Reva. Penglihatannya mulai memudar. Dunia menjadi gelap. Hanya suara tawa anak-anak yang mengerikan mengisi telinganya, bercampur dengan bisikan makhluk itu. "Darahmu akan menyenangkan jembatan." Dalam keputusasaan, Reva memejamkan mata. Gambar terakhir ibunya dan Dimas saat mereka tertawa bersama di sawah melintas di pikirannya. Tapi kenangan itu segera hancur, digantikan oleh wajah-wajah anak-anak yang menatapnya dengan kebencian abadi. Tubuhnya lemas, arus sungai menelannya sepenuhnya, dan kegelapan menutup semua harapan. Di atas, jembatan tua berdiri kokoh, kayu-kayunya seolah menyerap darah yang mengalir di sungai, bersinar samar di bawah bulan. Desa Sawunggalih kembali hening. Tapi malam itu, satu nyawa lagi telah diklaim, dan kutukan jembatan terus hidup, menanti korban berikutnya dengan kesabaran yang mengerikan.